Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Bayu Pratama Ramdhani. Sekarang saya akan melakukan tugas ataupun melaksanakan tugas yang sebenarnya tugas ini sudah lama, cuman baru saya kerjakan gitu. Nah, untuk tugas ini adalah tugas membuat function. Jadi langsung saja kita akan mulai membuat dari awal dulu database-nya. Kita create database. Nah, execute. Oke, enter. Kita use database yang sudah kita buat barusan. Nah, langsung saja kita buat tabel-tabel. Kita cuma buat satu tabel saja. Kita di sini supaya santai, jadi kita coba tabel maling gitu. Jadi nanti di dalam tabel maling itu ada ID, ada nama, ada tanggal lahir, ada tingkatan maling, ada pendapatan, dan ada asal negara maling tersebut. Jadi ini sudah sindikat maling internasional ceritanya. Jadi kita buat dulu tabelnya T maling. Di dalamnya tadi ada ID, lalu ada name, ada tempat tanggal lahir, ada grade, ada income, dan ada country. Nah, jadi kita akan memakai ini teman-teman. Kita tutup dulu di sini. Kita ID itu menjadi primary key. Untuk name itu varchar. Kita berapa ya? 15 saja lah. Koma. Untuk tempat tanggal lahir. Ini tanggal lahir ini. Tanggal lahir date. Koma. Untuk tingkatan ya varchar lah. Berarti berapa ya? 15 saja. 15. Untuk income itu flat. Dan untuk country itu varchar. Sama saja 15. Nah, execute. Sekarang tabel sudah dibuat. Selanjutnya kita insert data. Kita insert data. Insert into maling values. Satu. Jack. Nama. Tadi ID. Satu. Nama. Jack. Lalu apa? Tanggal lahir dia. Kan 2010. 10. Salah. 23. Koma. Apalagi? Grade. Oh, grade. Nah, misalkan grade-nya sudah internasional dia. Nah, lalu setelahnya income. Income-nya 500.000 lah. Atau mungkin supaya besar
itu kita buat 5 juta saja teman-teman. 5 juta. Lalu untuk negeri asal Indonesia, kita coba execute. Kita coba isi 3 saja lah. Kita isi 3, ini menjadi 2, ini 3. Namanya kita isi Sparrow. Ini Johan. Kita bedakan, ini mungkin bisa jadi 2009, ini bisa jadi 2012, ini 11, ini 9, ini udah execute, ini 20, ini 11. Nah, ini nasional sama internasional kita ubah menjadi, misalkan cuma dapat 1 juta, ini dapat 8. Ketiganya dari Indonesia. Kita execute. Nah, sudah. Lalu kita akan langsung ke function itu seperti apa. Langsung kita bikin function. Function itu ada 2 teman-teman sebelumnya ya. Ada scalar function dan ada inline tabel function. Kalau scalar function itu misalkan kita membuat satu kolom di dalam tabel itu. Nah, kolom itu tuh ingin diisi dengan function yang kita buat gitu. Misalkan ini kan tadi ada income. Nah, misalkan sebenarnya itu bukan income gitu, tapi masih ada pajak yang dibuat. Ada pajak yang dibuat, oleh si bos malingnya misalkan. Jadi ada income, ada dan real income. Nah, untuk mendapatkan real income, maka kita menggunakan function gitu. Misalkan pajak dari setiap orang tuh 500.000, maka tentunya income ini semuanya harus dikurangi 500.000 gitu. Nah, tentunya itu harus menggunakan function. Itu kalau scalar function. Kalau inline tabel function, misalkan kegunaannya tuh kita ingin mencari maling dengan ID 2 atau dengan ID 3 atau ID 1 misalkan. Nah, kita bisa sesimpel mungkin mencari menggunakan function tersebut gitu. Jadi kita bikin function dulu, tinggal kita panggil functionnya dengan di samping nanti di ujungnya menerapkan ataupun mencantumkan ID yang akan kita cari. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya akan saya buatkan. Yang pertama dulu scalar function. Kita ketik scalar function. Nah, scalar function. Kita bikin create function. Apa namanya? Itu bebas sih. Nah, kalau saya akan kasih nama AHA. Nah, kita masukkan add income. Nah, ini apa? Ini bisa dikatakan kalau sepemahaman saya. Ini itu referensi yang akan digunakan dalam function tersebut. Gitu. Kita cantumkan di sana. Nah, kita returns integer. Jadi nilai yang digunakan di function ini adalah integer. Kalau ini sih tidak ada penjelasan yang lebih lanjut, tapi memang rumus dalam
ataupun sintak dalam STI-nya seperti ini, as begin. Lalu di sini kita deklarasikan bahwa at hahaha itu integer. Kita set bahwa di dalam at hahaha itu sama dengan income dikurangi. Nah, misalkan tadi kita mengobrolkan bahwa ada real income. Nah, ini real income disebut misalkan hahaha gitu. Nah, maka income kurangi berapa pajak misalkan dari atasan malingnya. Misalkan 500.000. Nah, lalu kita return atau bisa dikatakan masukkan lah gitu ke hahaha. Nah, ini n. Sebenarnya rumusnya sederhana, tinggal seperti ini gitu. Kita coba execute. Nah, ada kesalahan teman-teman di sini. Bisa kita lihat kesalahannya apa. Di sini kurang S. Nah, kita coba execute lagi. Nah, memang satu huruf saja ataupun ada koma ataupun ada tanda kutip sangat berpengaruh. Ya, makanya kita harus teliti. Oke, untuk melihatnya kan kita sudah nih dia execute. Nah, untuk melihatnya kita klik lagi ataupun ketik sintaknya. Misalkan select DBO hahaha kurung income S hasil from maling. Kita coba dulu execute. Nah, di sini muncul teman-teman. Di sini muncul seperti itu untuk scalar function. Untuk selanjutnya ada satu lagi itu inline tabel function. Apa perbedaannya? Tadi sudah saya jelaskan, tapi untuk lebih rincinya bisa dilihat perbedaannya. Kalau inline tabel function itu seperti ini. Inline tabel function sepertinya sama. Kalau awal-awalnya seperti itu, create function. Kita kasih nama tabel. Lalu apa yang berkaitan dengan fungsi ini tadi? Kalau tadi itu ada income, di sini berarti ID. Sama integer ID pun tutup. Nah, di sini kita ketik returns pakai S, teman-teman. Returns, kita ketik nama yang di atas itu. S return select. Nah, perbedaan yang mencolok tuh ada pada di sini. From maling where ID sama dengan
set ID kurung. Kita coba. Nah, sudah berhasil. Untuk memanggilnya, kita cukup tinggal begini. Select all from, apa tadi namanya? Ini kan tabel. Nah, tabel, lalu dalam kurung, ID yang akan kita cari. Dengan ID 2. Nah, execute. Tuh, ID 2 muncul. Misalkan kita ganti ID 1. Muncul Jack. Ganti ID 3. Muncul. Nah, ini perbedaannya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau tabel itu ya lebih ke secara lebih banyak gitu, secara lebih luas yang diambilnya gitu. Misalkan kita manggil ID nih 3. Tuh, kita bisa manggil memunculkan beberapa informasi di sini gitu. Tapi kalau mungkin scalar function itu memunculkan informasi baru gitu. Kan tadi di yang kita buat di sini di insert itu tidak ada gitu real income. Tapi ketika kita membuat create function ataupun ya kita buat sintak function hahaha ini, kita bisa tahu real income itu berapa gitu. Dengan cuma membuat ini kita bisa tahu gitu. Kalau kita execute, nah kita bisa tahu masing-masing dari hasilnya ataupun real income-nya. Kalau memang kita ingin tahu sesuai namanya, ya kita tinggal ketik saja di sini. ID, name, UTL. Nah, tuh. Jack berapa hasilnya, Sparrow berapa hasilnya, Johan berapa hasilnya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari function dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.